kasihnya Yesus, satu kesempatan kembali kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Semua karena anugerahnya. Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan kita semua adalah ciptaannya. Bahkan kita menerima penebusan daripada darah Yesus. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak meninggikan Dia, karena Dia segalanya dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita siap memuji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh ada di rumahmu ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan yang datang dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memberkati Engkau, karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah sepanjang minggu dan hari-hari yang kami lewati. Anugerah-Mu, kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau memuliakan Engkau pagi ini di dalam ibadah kami. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memberkati Engkau melalui pujian penyembahan kami, dan melalui hati kami yang Kau disediakan untuk firman-Mu pagi ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, bekerjalah Engkau di dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang bukan dengan tangan hampa, tapi kami pulang dengan membawa berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk pengagungan dan peninggian kepada nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya.
Luar biasa Tuhan kita, amin. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar kita akan terus tetap bersyukur kepada Dia, amin. Amin. Jadi Tuhan Mazmur itu akan berlaku dalam hidup kita asal hati kita tetap melekat kepada Dia. Sebab itu terus naik syukur kepada Dia. Haleluya. Kau berbuat
Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah yang selalu baru Kau berikan dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan tidak cukup untuk mewakili kata-kata kami sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kalau sampai hari ini pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, perlindungan Tuhan atas hidup kami, penyertaan Tuhan atas hidup kami, segala-galanya yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami sangat bersyukur Tuhan. Semua ini semata-mata oleh karena anugerah dan perkenanan-Mu ada di atas kami semuanya. Pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan ini juga karena kemurahan Tuhan. Kalau kami diberi kesehatan, maka dengan kesehatan kami ingin memuliakan-Mu. Dengan tubuh yang sehat kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terimalah segala persembahan syukur kami pagi ini di rumah Tuhan ini. Biar ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena segala-galanya kami tahu hanya bersumber ada di dalam nama-Mu saja. Sekarang tiba saatnya kami ingin bejana kami Kau isi, Kau penuhi, Kau limpahi dengan kebenaran-Mu. Sebab kami percaya di dalam kebenaran-Mu ada kuasa memerdekakan, ada kuasa menyembuhkan, ada kuasa untuk memberi kemenangan kepada kami, ada kuasa untuk kami berhasil dan beruntung. Terima kasih untuk segala yang baru yang sudah Kau sediakan hari ini untuk kami. Dan kami siap mendengar, kami siap memperhatikan, kami siap merenungkan, bahkan kami siap untuk melakukan sebagaimana apa yang Kau perintahkan. Sebab kami percaya Engkau sedang menyediakan sesuatu berkat ilahi di tengah-tengah masa yang sukar ini, supaya dinikmati oleh setiap kami. Kami siapkan hati kami sepenuhnya untuk menerima menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Mungkin minggu depan bagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih rileks, lebih bebas, silakan tadi dibagi ada berkat dari anak Tuhan yang membagikan berkat besok itu besok bisa dibawa minggu depan, kemudian bisa dipakai sehingga ketika kita memuji menyembah Tuhan nggak rasanya ampek gitu ya, supaya kita bebas memuji Tuhan. Nah, maskernya tetap dibawa, pulang Anda boleh pakai lagi ya. Nah, saya percaya Tuhan tetap memberikan kepada kita kebebasan dalam memuji Tuhan dalam situasi seperti ini. Sebab roh kita tidak tertawan. Amin. Roh kita tidak terpenjara. Puji Tuhan. Beberapa minggu ini kita semua telah belajar sebuah tema firman Tuhan yang berkaitan, yaitu bagaimana menikmati berkat ilahi di saat tidur, di saat istirahat. Ada 4 hal, ada 4 poin beberapa minggu ini kita dengar. Yang pertama, untuk menikmati berkat ilahi di saat kita istirahat, maka Allah akan memberkati kita pada waktu kita berani merentangkan iman, pengharapan, serta penyerahan diri kita yang semakin total kepada Tuhan. Yang kedua, untuk menikmati berkat ilahi di saat kita tidur, di saat istirahat, maka kita harus hidup di bawah kasih karunia dan perkenanan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menghidupi janji-janji Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkannya. Dan minggu lalu kita mendengar satu tema lagi, yaitu untuk menikmati berkat ilahi di tengah-tengah saat kita tidur. Tuhan akan memberikan kepada orang yang memiliki hubungan yang terus melekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang baru, yang masih berhubungan dengan tema firman Tuhan yang telah kita dengar beberapa minggu ini. Yaitu, saya akan menyampaikan kepada saudara tentang kuasa di balik memproklamirkan firman Tuhan. Kuasa di balik memproklamirkan firman Tuhan. Betapa pentingnya sebagai orang percaya kita harus berani memproklamirkan firman Tuhan saat kita dihadapkan situasi apapun. Saya sungguh bersyukur tema ini diberikan kepada kita minggu ini. Sebab saya percaya
Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita dan menyediakan kepada kita sebuah kehidupan yang berkemenangan sampai akhir tahun nanti. Bahkan sampai tahun-tahun yang kita lewati. Kenapa? Karena Tuhan terus memberikan firman yang membawa kita untuk mengalami kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita renungkan, kita praktekkan. Betapa pentingnya sebagai orang percaya kita harus berani memproklamirkan firman Tuhan saat kita dihadapkan situasi apapun. Karena kalau kita berani memproklamirkan firman Tuhan, maka Allah akan melepaskan suatu kuasa perubahan yang sangat efektif dan produktif di dalam kehidupan kita. Saya ulangi ya, kalau kita berani memproklamirkan firman Tuhan, maka Allah akan melepaskan suatu kuasa yang akan membawa perubahan yang sangat efektif dan produktif dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita belajar lebih jauh kebenaran ini, saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang arti kata memproklamirkan. Apa arti kata memproklamirkan secara alkitabiah? Kata memproklamirkan memiliki arti yang pertama, memiliki arti yang pertama, memberitakan dengan kata-kata, dan bahwa yang kita beritakan itu, kita percaya itu pasti terlaksana. Memberitakan dengan kata-kata bahwa yang kita beritakan itu pasti terwujud, pasti terjadi, pasti terlaksana. Kata memproklamirkan yang kedua memiliki arti menyatakan sebuah pengakuan yang bersifat sangat agresif bahwa kita sangat sepakat dengan apa yang telah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Saya ulangi, yang kedua, kata memproklamirkan yang kedua yaitu menyatakan sebuah pengakuan yang bersifat sangat agresif bahwa kita sepakat dengan apa yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Kata memproklamirkan yang ketiga yaitu menyerukan dengan kata-kata yang tegas dan penuh dengan otoritas firman Tuhan. Menyerukan dengan kata-kata yang tegas dan penuh dengan otoritas firman Tuhan yang isinya menyatakan siap perang secara rohani terhadap apapun situasi yang sedang kita hadapi. Siap perang secara rohani terhadap apapun situasi yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, rupanya kata memproklamirkan ini menjadi sesuatu dasar yang penting untuk kita bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan dan sediakan kepada kita. Sebagai contoh, saya beri contoh ya, Zaman dulu, kalau raja atau bangsawan ingin menyampaikan pesan atau berita, atau sebuah perintah kepada rakyatnya yang dipimpin, maka raja ini akan menyuruh seorang utusan. Lalu orang yang diutus raja ini akan pergi ke tempat umum, ya, entah di perempatan, entah di pusat kota. Si utusan raja ini membawa gulungan kertas, dibuka begitu, lalu dengan suara lantang dan keras berkata, "Perhatian, perhatian, semua penduduk, misalnya semua penduduk Solo, perhatian. Jadi membawa sebuah maklumat, membawa sebuah surat, dan dengan suara lantang diberitakan, disampaikan. Lalu orang tersebut, utusan raja tersebut, dengan penuh keyakinan menyampaikan pesan atau maklumat atau perintah guna mewakili penguasa tersebut.
Nah, saudara, kita lihat, setiap kita ini memiliki otoritas seperti utusan raja tersebut guna memproklamirkan apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita. Setiap kita memiliki otoritas seperti utusan raja ini guna memproklamirkan apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja, bagi bangsa, bahkan bagi kerajaan angkasa, kuasa-kuasa kegelapan. Kita diberi kuasa, kita diberi otoritas untuk memproklamirkan. Dan dalam memproklamirkan setiap kebenaran firman Tuhan tersebut, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, itu adalah kebenaran yang pasti akan terlaksana. Kebenaran yang pasti akan terlaksana. Nah, sudah perhatikan, mengapa kita harus percaya dan yakin sepenuhnya bahwa firman Tuhan yang kita proklamirkan itu pasti terlaksana? Mengapa kita harus percaya? Apa alasannya? Kita harus yakin dan percaya sepenuhnya bahwa firman Tuhan yang kita proklamirkan itu pasti terlaksana dan pasti akan membawa sebuah perubahan yang sangat produktif dan sangat efektif. Apa alasannya? Mari kita lihat dasar kebenarannya. Mari kita lihat. Hari ini saya mau sampaikan ada 2 dasar kebenaran yang menjadi alasan mengapa kita harus penuh dengan keberanian dan yakin bahwa apa yang kita proklamirkan itu pasti terlaksana. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, kita penuh keyakinan, kita harus penuh keyakinan dan penuh dengan keberanian apa yang kita proklamirkan, kita perkatakan itu pasti terlaksana. Dasar yang pertama, alasan yang pertama, sebab apa yang telah diucapkan keluar dari mulut Allah itu pasti terjadi. Itu pasti terlaksana karena Allah tidak dapat berdusta. Dasar keyakinan kita yang pertama, alasan keyakinan kita yang pertama, mengapa kita harus berani dengan yakin bahwa yang kita proklamirkan itu pasti terjadi. Dasarnya adalah apa yang telah diucapkan keluar dari mulut Allah itu pasti terjadi. Itu pasti terlaksana karena Allah tidak pernah bisa berdusta. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mari kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 ini adalah dasar alasan untuk kita menjadi berani memproklamirkan setiap firman Tuhan itu, baik untuk kehidupan kita, baik untuk kehidupan keluarga kita, baik untuk kesehatan kita, baik untuk keberhasilan atau keberuntungan, baik untuk masa depan kita sendiri, bahkan juga untuk kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah badai kesulitan ini, juga untuk kehidupan bangsa negara kita. Kita harus berani memproklamirkan setiap kebenaran firman Tuhan itu penuh dengan keyakinan. Alasannya,
Karena setiap firman yang telah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dari apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi alasan pertama, kita tidak boleh bungkam, kita tidak boleh pesimis. Kita harus memproklamirkan, memperkatakan dengan tegas penuh keberanian, siap perang secara rohani, berhadapan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Karena kita percaya apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti terlaksana, sebab Tuhan tidak pernah bisa berdusta. Amin, amin, amin. Nah saudara, kita lihat yang kedua sekarang. Dasar alasan yang kedua, kenapa kita harus penuh dengan keberanian dan yakin apa yang kita proklamirkan itu pasti terlaksana. Yang kedua, alasannya adalah bahwa firman Tuhan itu mengandung kuasa. Katakan mengandung kuasa. Sekali lagi mengandung kuasa. Mari kita lihat lebih dalam lagi arti kuasa firman Tuhan ini. Saya akan memberikan contoh untuk memudahkan kita semua mengerti tentang firman Tuhan itu mengandung kuasa yang dahsyat. Contohnya yaitu tentang sebuah kisah yang bagi saudara mungkin sudah tidak asing lagi, tentang tongkat Musa. Bukan tongkat Ali, tongkat Musa, ya. Nah, perhatikan tongkat Musa. Musa dipanggil kembali oleh Allah untuk menjadi pelepas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dipanggil kembali oleh Tuhan menjadi pelepas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang terbakar. Namun saat itu Musa yang sudah kehilangan seluruh kepercayaan dirinya yang pernah ia miliki pada waktu usia 40 tahun. Sekarang panggilan itu datang lagi kepada Musa ketika Musa berusia 80 tahun. 40 tahun yang lalu Musa itu punya kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi setelah umur 80 tahun Musa sudah tidak punya kepercayaan diri atas dirinya sendiri. Nah sekarang Allah memanggil Musa kembali menjadi pelepas bangsa Israel, membawa keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ya, apa reaksi Musa kepada panggilan Allah? Apa reaksi Musa terhadap panggilan Allah untuk menjadi pelepas bangsanya? Musa menolak dan berkata, "Mengapa aku Tuhan? Aku tidak dapat melakukan apa-apa." Bahkan kalau sudah baca kisah itu, ya, panggilan Tuhan terhadap Musa itu, sampai Musa berkata gini, "Udah Tuhan, yang lainnya saja, jangan aku, yang lainnya saja." Lalu Tuhan menjawab Musa, "Apa yang ada di tanganmu?" Musa menjawab apa? "Tongkat." Tongkat. Lalu Tuhan memerintahkan tongkat itu dilemparkan ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat itu berubah jadi ular. Lalu Tuhan perintahkan agar Musa memegang ekor ular itu. Tadinya Musa takut karena perintah Tuhan ini tidak lazim, yaitu suruh nangkap ular, pegang ekornya. Biasanya orang nangkap ular itu kepalanya, ini supaya ekornya yang dipegang. Ya, ini tidak lazim. Tetapi karena Musa taat akan perintah Allah dengan memegang ekor ular tersebut dan diangkat, tiba-tiba berubah jadi tongkat lagi, saudara. Nah, melalui tongkat Musa inilah seluruh perjalanan bangsa Israel dapat keluar dari Mesir, dapat tercapai semuanya lewat tongkat tersebut. Lewat tongkat tersebut. Dengan tongkat milik Musa ini, Laut Merah terbelah dan bangsa Israel berjalan melintasi dasar Laut Kosong ini. Dengan tongkat milik Musa ini, bangsa Mesir mengejar mereka, tentara Mesir mengejar mereka. Kembali Musa mengulurkan tongkatnya ini, maka laut pun menutup dan menenggelamkan seluruh tentara Mesir. Hanya dengan sebuah tongkat seluruh bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Hanya dengan sebuah tongkat.
tongkat ini berbicara tentang kuasa. Tongkat ini berbicara tentang kuasa. Musa tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa tongkat yang selama ia pegang ini memiliki kuasa. Nah, saudara dengarkan. Bila setiap kita sebagai orang Kristen memiliki komitmen dan percaya kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab dengan segala isinya, berarti setiap orang Kristen itu memiliki tongkat di tangannya. Memiliki tongkat di tangannya. Artinya setiap kita itu sebenarnya dengan firman Tuhan yang kita dengar, dengan firman Tuhan yang kita renungkan, dengan firman yang kita proklamirkan, sebenarnya dalam setiap hidup kita memiliki kuasa seperti Musa punya tongkat itu. Sebenarnya kita punya kuasa. Katakan amin. Amin. Kita tuh punya kuasa. Nah, coba pikirkan baik-baik. Anda dan saya saat ini sesungguhnya mempunyai Alkitab yang di dalamnya ada kebenaran dari Allah yang mengandung kuasa yang dahsyat. Saat kita berani memproklamirkan, menyerukan, memperkatakan dengan tegas bahwa kita itu sepakat selaras untuk percaya dengan apa yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan firmankan, maka kuasa yang dahsyat dari Allah akan membawa perubahan, akan membawa kelepasan, akan membawa kesembuhan, akan membawa kemenangan atas situasi-situasi yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Selama kita hidup, ketika kita berani menyerukan, memperkatakan, menyuarakan, memproklamirkan, sepakat selaras dengan firman Tuhan yang kita dengar, maka kita sedang menghadirkan kuasa dari Tuhan untuk mengalami perubahan. Kita bisa mengalami kelepasan, kesembuhan, kemenangan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Seperti halnya Musa saat berhadapan dengan Firaun dan tentaranya. Musa dapat menang atas semua itu karena tongkat. Kita percaya kita dapat menang atas situasi kita karena kuasa daripada firman Tuhan itu. Amin. Jadi buku Alkitab kita ini memiliki kuasa seperti tongkat Musa, dan kuasa itu kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin. Nah, saudara, coba kita akan membaca sebuah ayat dalam Mazmur 33. Mari kita renungkan ayat ini lebih dalam lagi. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh firman Tuhan, ulangi. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Saya mau jelaskan ayat ini. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan. Jadi saudara harus mengerti ya. Mengerti, kalau kita memproklamirkan firman Tuhan itu ada kuasa. Oleh firman Tuhan langit itu dijadikan. Oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Kata Ibrani dari nafas, ruah. Nafas yang kata Ibraninya ruah, itu adalah roh. Jadi saudara perhatikan, semua penciptaan yang ada, yang sekarang kita lihat ini, semua penciptaan yang Allah lakukan ini dapat terjadi adanya dua hal. Dapat terwujud adanya dua hal. Yang pertama, karena ada firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan. Yang kedua, karena ada roh Allah atau nafas Allah. Semua penciptaan alam semesta ini itu dapat terjadi karena dua hal. Karena ada firman Allah dan ada karena roh Allah, karena nafas Allah. Ternyata firman Allah dan roh Allah saat bekerja bersama-sama mendatangkan, menghadirkan kuasa yang dahsyat, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah menasihati kita semua.
Kalau kita itu hanya mengerti secara pengetahuan tentang firman Tuhan, mengutip ayat, hafal ayat, ya, mungkin ada di antara saudara hafal 1000 ayat, tak suruh berdiri di sini, ya, hafalkan 1000 ayat, mungkin ada. Tetapi sekali lagi, kalau firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan kita saja, hafalan kita saja, firman Tuhan itu tidak menghasilkan, tidak memproduksi kehidupan atau kuasa. Tapi kalau firman itu bekerja dengan bersama-sama dengan Roh Allah, maka menghasilkan kehidupan dan kuasa tadi. Coba kita lihat apa nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan seperti ini. 2 Korintus 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi ketika kita memproklamirkan firman Tuhan atas dorongan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka akan menghasilkan kuasa dari Allah yang tidak terbatas. Saya akan memberikan kesimpulan firman Tuhan hari ini. Betapa hebatnya, dahsyatnya kuasa di balik memproklamirkan firman Tuhan. Lihat, saudara, saya mau ulangi sedikit. Saudara masih ingat enggak? Kata memproklamirkan itu memiliki arti apa? Memberitakan firman itu dengan kata-kata, dan kita yakin yang kita beritakan itu pasti terlaksana. Yang kedua, memproklamirkan itu berarti kita harus membuat sebuah pengakuan yang agresif bahwa kita sepakat dan mau selaras dengan yang Allah sudah firmankan. Dan yang ketiga, kata memproklamirkan itu berarti dengan berani memperkatakan siap perang secara rohani terhadap situasi apapun yang sedang menyerang kita melalui firman yang kita proklamirkan. Maka kita sebenarnya sedang mengizinkan Allah mendemonstrasikan kuasanya untuk membawa sebuah perubahan yang efektif dan produktif melalui apa yang kita proklamirkan. Kalau kita ingin melihat firman Tuhan yang kita proklamirkan mendatangkan perubahan, mendatangkan sesuatu perubahan kuasa yang dahsyat, maka syaratnya dua. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang Ia ucapkan, karena Allah tidak pernah bisa berdusta. Apa yang sudah keluar dari mulut Allah pasti akan terlaksana. Jadi kita punya alasan yang kuat mengapa kita berani memproklamirkan, karena kita percaya Allah pasti melaksanakan apa yang Ia perkatakan. Karena Allah tidak pernah bisa berdusta. Yang kedua, kita percaya firman Tuhan itu sangat berkuasa seperti tongkat Musa. Nah, saudara, kiranya hari ini kita menerima sesuatu kebenaran yang akan memberikan kepada kita hidup berkemenangan di waktu-waktu yang akan kita lewati ini atas situasi apapun yang sedang kita hadapi. Kita tidak perlu takut situasi ini akan tambah buruk, semakin buruk, bahkan atau situasi ini akan makin tidak karu-karuan. Kita tidak perlu takut. Kita mendapat jaminan apa yang kita perkatakan, apa yang kita proklamirkan sesuai dengan selaras dengan firman Tuhan, maka Allah berkuasa melaksanakan. Jadi mari kita percaya hidup penuh dengan sebuah kehidupan yang optimis, jangan pesimis, sebab kita punya kuasa di dalam Alkitab kita, di dalam semua tulisan Allah, di dalam semua firman Tuhan yang kita dengar. Kita sekarang wajib harus memproklamirkan, perkatakan kebalikan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Kalau kita sedang sakit, katakan, oleh bilu-bilunya aku sembuh. Kalau kita sedang menghadapi sebuah masalah
yang hebat, ya, masalah keuangan, katakan, Allah akan memelihara aku lebih daripada cukup. Mari perkatakan semua kebalikan dari apa yang sedang kita hadapi. Siap perang secara rohani dengan situasi yang Anda hadapi, maka situasi itu akan diubah oleh Allah. Dan kita akan melihat kebesaran Allah dinyatakan, karena Allah pasti akan melaksanakan firman-Nya. Amin. Minggu depan kita akan lihat lebih dalam lagi kebenaran ini. Dan saya percaya hari ini kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kemenangan dan kemenangan. Kiranya sepanjang minggu ini saudara hidup berkemenangan oleh sesuatu yang Anda proklamirkan, yaitu firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah Kau sediakan bagi kami untuk kami hidup berkemenangan dan terus berkemenangan. Sebab memang Kau memberikan kepada kami roh kemenangan menghadapi situasi apapun yang sedang kami hadapi. Kami tahu apapun keadaan situasi yang kami hadapi, kami tidak pernah bisa memproduksi. Namun kami tahu Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berkuasa melaksanakan setiap perkataan-Mu yang sudah keluar dari mulut Allah sendiri, itu pasti terlaksana. Itu sebabnya hari ini Kau membekali kami supaya kami berani dengan tegas, berani untuk menyerukan, memproklamirkan setiap firman Tuhan yang kami dapatkan oleh dorongan daripada Roh Kudus untuk kami perkatakan. Sebab kami percaya setiap kuasa dari firman Tuhan itu akan didemonstrasikan, akan membawa perubahan, akan membawa sebuah kelepasan, kemenangan, kesembuhan, akan membawa kepada sebuah masa depan yang baik. Apa yang kami perkatakan selaras dengan firman-Mu, maka Engkau berkuasa melaksanakan firman itu, karena Engkau tidak pernah bisa berdusta. Apa yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur Engkau membekali kami untuk sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini kami berkemenangan. Bahkan sepanjang hidup kami boleh berkemenangan, karena kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Kami bersyukur atas semuanya. Kami yakin, kami percaya setiap kami boleh mengalami pendewasaan melalui kebenaran firman-Mu yang membawa kami terus, membawa hidup kami, rohani kami khususnya, makin hari makin dewasa, mengerti kehendak-Mu, mengerti panggilan-Mu, mengerti rahasia-rahasia kebenaran-Mu yang makin dalam, sehingga setiap kami boleh berdiri di atas setiap hidup kami, di atas kemenangan-kemenangan yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, saya sampaikan pengumuman. Ibadah tetap seperti biasa. Dan jangan lupa minggu depan, kalau saudara berkenan membawa apa yang sudah dibagikan, kalau sudah belum dapat, Anda bisa dapatkan di depan. Dan mungkin ini lebih baik kita bisa pakai dalam suasana ibadah untuk kita bisa rileks, bebas memuji Tuhan. Amin. Dan jaga kesehatan, ya, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap sehat selalu. Saya percaya Tuhan menjaga saudara sepanjang minggu ini. Kita berdiri bersama-sama. Silakan pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan refrainnya, Aku bersyukur, aku bersyukur. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami di sepanjang ibadah kami pagi ini. Dan kami percaya setiap mulut perkataan kami yang selaras, yang sepakat dengan apa yang Tuhan firmankan, dengan apa yang Tuhan ucapkan, maka akan menghadirkan kuasa yang tidak terbatas, akan menghadirkan perubahan yang efektif dan sangat produktif dalam kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur atas semuanya, dan kami percaya Engkau membekali hidup kami sepanjang minggu, sepanjang bulan ini untuk berkemenangan dengan cara memproklamirkan setiap firman Tuhan dengan kata-kata dari mulut kami. Dan kami akan membuktikan kehadiran-Mu di dalam setiap apa yang kami proklamirkan itu, bahwa itu adalah selaras dengan apa yang sedang Kau ucapkan, sedang Kau firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sebentar akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya dengan tangan yang terangkat sekarang, berkat-Mu yang baru, anugerah-Mu yang baru turun atas kami. Diberkatilah hidup saudara hari ini dalam berkat yang baru oleh Bapa-Mu di surga. Berkat anugerah yang turun dalam rumah tanggamu, keluargamu, pernikahanmu, kesehatanmu, anak-anakmu, keluar masukmu, usaha pekerjaanmu, masa depanmu, bahkan di tengah-tengah kesulitan, perkenanan Tuhan turun atasmu, sehingga Tuhan membuat semuanya menjadi mudah. Kiranya semua yang baik dari Tuhan turun dalam hidupmu hari ini. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Pulanglah sukacita, damai, sejahtera Allah menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah segala berkat rohani ini. Pulang ke rumahmu dengan segala yang baik dari Tuhan menyertai saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati.